guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leana Putra Utami dengan NIM 225100006. Saya di sini akan menjelaskan tentang menstruasi. Di sini kita akan membahas tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Bagaimana siklusnya? Mari kita simak video setelah ini. Period time. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita terlebih dahulu. Pertama ada vagina, saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh dikenal sebagai jalan lahir bayi dan saluran mengalirnya darah menstruasi. Yang kedua ada serviks atau mulut rahim, bagian dari rahim yang menghubungkan rahim atau uterus dengan vagina. Yang ketiga ada ovarium, tempat produksi ovum, hormon progesteron dan estrogen. Yang keempat ada endometrium, yaitu pembentukan plasenta dan terjadinya implantasi. Kelima ada tuba falopi, tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum atau terjadinya fertilisasi. Yang keenam ada rahim atau uterus, yaitu tempat berkembangnya janin. Yang ketujuh ada infundibulum, menghubungkan fimbriae dan tuba falopi. Itulah penjelasan tentang apa saja yang terdapat dalam sistem reproduksi wanita. Di sini saya akan membahas siklus menstruasi. Mari kita simak video selanjutnya. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase poliferasi atau fase praovulasi atau fase folikuler, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal atau pasca ovulasi. Oke teman-teman, ini adalah gambar proses terjadinya penebalan dinding rahim atau endometrium. Mari kita simak penjelasan fase-fasenya. Yang pertama ada fase menstruasi, yaitu ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi sehingga keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5 atau bisa sampai dengan 7 hari. Yang kedua ada fase folikuler atau praovulasi atau poliferasi, yaitu terjadi pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari atau kelenjar pengendali untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga terciptanya lingkungan kaya akan nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Ini berlangsung pada hari ke-6 sampai ke-14. Yang ketiga ada fase ovulasi, yaitu terjadi pada hari ke-15 sampai ke-18. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi sendiri adalah proses ketika ovarium melepaskan sel telur atau ovum. Yang terakhir ada fase luteal atau pasca ovulasi, yaitu setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi corpus luteum, dapat melepaskan hormon progesteron dan beberapa hormon estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi atau PMS seperti mood swing, kram perut, bahkan sakit kepala. Demikian video tentang siklus dan fase menstruasi. Semoga bermanfaat. Bye.